Pada tanggal 8 Mei 2024, film dengan tajuk Vina Sebelum 7 Hari dirilis di semua bioskop Nusantara. Film besutan Anggi Umbara yang diangkat dari kisah nyata kasus pembunuhan dan juga pemerkosaan gadis bernama Vina ini seperti menyingkap luka lama yang memang belum sembuh. Bagaimana tidak? Film ini membangunkan kembali kasus yang sudah lama tertidur. Terhitung 8 tahun semenjak Vina meregang nyawa di tahun 2016, hingga saat ini belum ada titik terang terkait dengan identitas pelaku. Kasusnya seakan terhalang karang besar sehingga waktu yang begitu lama seperti itu gak cukup bagi polisi untuk mengungkap kebenaran kasus ini. Dan salah satu rumor yang paling kuat mengatakan bahwa pelaku utama dari kasus ini adalah anak dari seorang pejabat tinggi. Dan itu mungkin jadi alasan kenapa hingga saat ini identitasnya tidak terkuak. Dan di sisi lain, kejadian ini mengingatkan publik Indonesia kepada kasus Sum Kuning. Nah, ternyata kasus pembunuhan Vina Cirebon ini bukan merupakan kasus pertama yang menodai sejarah penanganan hukum di Indonesia. Jauh-jauh sebelumnya, rakyat Indonesia sudah terlebih dahulu dibuat geram oleh oknum penegak hukum. Dan serupa dengan kasus Vina, kasus ini juga kabarnya menyeret beberapa nama anak pejabat pada masa Orde Baru. Lalu, seperti apa kasus Sum Kuning tersebut? Dan bagaimana akhir dari kasusnya? Aku Arul, dan inilah kasus Sum Kuning. Pada tanggal 21 September 1970 terjadi kasus perkosaan yang menimpa seorang gadis asal Jogja bernama Sumarijem, atau orang-orang biasa memanggilnya Sum Kuning. Sum mengaku diperkosa oleh 4 orang pria secara bergilir di dalam sebuah mobil. Jadi sehari-hari Sum berprofesi sebagai pedagang telur keliling. Dan di hari itu, Sum sedang menjajakan dagangannya di sekitaran kota Yogyakarta. Sum memiliki banyak pelanggan yang tersebar di berbagai tempat, mulai dari Kota Baru, Bumijo, Suryo Batran, Ngasem, dan juga kampung-kampung lain di sekitaran kota Jogja. Dan setiap hari, Sum menempuh jarak puluhan kilo dengan berjalan kaki untuk menyusuri pelanggan-pelanggannya. Nah, jadi ketakutan si Sum ini cuma satu, yakni ketinggalan bus pulang. Karena selepas pukul 17 nggak akan ada lagi bus kota yang akan lewat. Dan kalian harus tahu kalau kondisi kota Jogja pada tahun 70-an tentunya sangat berbeda dengan kondisi kota Jogja pada hari ini. Kondisi kota Jogja pada saat itu, khususnya di malam hari, nggak seramai kayak sekarang dan tentunya angkutan umum juga sangat jarang. Dan untuk sampai di rumahnya yang ada di daerah Godean, Sum harus menempuh jarak sekitar 8 kilo. Dan itu akan menempuh waktu berjam-jam jika Sum harus berjalan kaki. Terlebih jalanan malam yang sepi seperti itu bukan tempat yang aman bagi seorang gadis seperti Sum. Dan malang banget bagi Sum, hal yang ditakutkan Sum pada hari itu justru terjadi. Si Sum ini kayaknya nggak sadar telah melewatkan bus terakhirnya pada hari itu. Dan nggak ada pilihan lain pada saat itu bagi Sum selain harus memberanikan diri pulang dengan berjalan kaki. Dan dari sini petaka itu dimulai. Sum akhirnya memutuskan pulang berjalan kaki melalui arah utara, melewati jalan Patuk, menuju jalan Ngupasan. Dan ketika Sum sampai di dekat asrama polisi Patuk, tiba-tiba si Sum ini disatroni oleh 4 orang pemuda yang turun dari sebuah mobil. 3 orang diantaranya berambut gondrong dan satunya berambut cepak. Sum dibius dan lalu dimasukkan ke dalam mobil secara paksa oleh keempat pemuda itu. Nah, sebenarnya pada saat itu si Sum ini sempat ngelawan, tapi ya apalah daya seorang gadis seperti Sum di hadapan 4 orang pria dewasa. Dan lalu di dalam mobil tersebut Sum secara bergiliran hingga pingsan. Jadi walaupun udah dibius, Sum masih bisa ingat apa aja yang terjadi di dalam mobil walaupun dalam keadaan setengah sadar. Dan terlebih, setelah sadar, Sum merasakan sakit di sekujur tubuh, terutama di areal selangkangan. Dan ternyata Sum juga dirampok oleh keempat pemuda tadi. Uang hasil Sum berjualan juga dirampas oleh para jahanam ini.
Setelah puas dengan aksinya, para pemuda ini lalu menurunkan Sum di Jalan Raya Wates Purworejo, tepatnya di daerah Palem Gurih, sekitar 5 kilo barat kota Jogja. Nah, untungnya Sum masih menyisakan 100 perak di kantongnya, yang lalu Sum gunakan untuk menaiki beca. Tujuan yang terbayang oleh Sum pada saat itu hanya rumah dari salah satu pelanggannya yang tinggal di daerah Bumijo, yakni Nyonya Sulardi. Singkat cerita, Sum tiba di rumah Nyonya Sulardi dalam keadaan kaki dan juga kain yang berlumuran darah. Tentunya, Nyonya Sulardi sangat terkejut melihat kondisi Sum pada saat itu. Setelah dipersilakan masuk, Sum kemudian diberikan perawatan. Setelahnya, Sum menceritakan kejadian yang baru menimpanya kepada Nyonya Sulardi. Dan kebetulannya, Nyonya Sulardi ini bertetangga dengan seorang wartawan bernama Imam Sutrisno yang lalu melaporkan kejadian yang dialami oleh Sum ke unit polisi militer. Dan tidak lama berselang, beberapa anggota polisi militer tiba dan lalu melarikan Sum ke rumah sakit Bethesda. Setelahnya, si Sum ini diinapkan dan mendapat perawatan selama 4 hari. Kejadian ini tentunya menggemparkan masyarakat sekitaran Jogja dan bahkan menjadi buah bibir di mana-mana. Berbagai media baik dalam maupun luar Yogyakarta ramai-ramai memberitakan kejadian yang menimpa Sum. Dan terlebih, terendus kabar jika pelaku dari kasus ini bukanlah orang sembarangan. Hal ini ditunjang dengan logika bahwa pada saat itu tidak semua orang mampu memiliki mobil. Hanya orang-orang kaya dan juga pejabat yang mampu. Simple logic. Nah, di sisi lain justru nasib buruk belum mau beranjak dari sisi Sum. Sum yang awalnya berstatus sebagai korban malah ditetapkan menjadi tersangka. Sum didakwa membuat laporan palsu. Nah, padahal pada saat itu Sum masih mendapatkan perawatan setelah penderitaan fisik dan juga mental yang dialaminya. Beberapa saat setelah Sum keluar dari rumah sakit, Sum dijemput paksa oleh polisi menuju proses peradilan. Lalu setelahnya Sum disidangkan di dalam persidangan tertutup pertama dalam sejarah penanganan hukum di Republik Indonesia. Dan gak ada yang tahu maksud dari semua itu. Di hadapan hakim, jaksa menuntut hukuman 3 bulan penjara untuk Sum. Tapi ya sejatinya pada saat itu juga hakim tidak bisa menghindari hasil visum yang menunjukkan adanya pendarahan alat kelamin, selaput darah sobek, dan juga luka di paha kanan dan juga kiri. Dan ini jelas-jelas mengindikasikan bahwa Sum memang telah mengalami kekerasan seksual. Setelah tidak berhasil memenjarakan Sum, polisi lalu menghadirkan seorang sosok bernama Trimo yang didakwa sebagai pelaku dari kasus ini. Trimo yang sehari-hari berprofesi sebagai pedagang bakso ini disebutkan sebagai pacar terselubung si Sum. Dan tentu saja baik Trimo maupun Sum membantah semua tuduhan tersebut. Sum bahkan bersaksi bahwa dia sama sekali belum pernah mengenali Trimo sebelumnya. Hingga pada akhirnya semua tuntutan jaksa kepada Sum dibatalkan oleh Hakim Nyonya Lamijah Mulярto. Yang lalu kemudian Sum dibebaskan pada Desember 1970 karena memang nggak terbukti memberi keterangan palsu. Tapi kendati begitu, teka-teki pelaku pemerkosaan Sum masih belum menemui benang merah. Dalam posisi yang tersudut, Sum mendatangi Slamet Jabarudi, seorang wartawan dari media lokal Jogja yang bernama Pelopor. Sum lalu mengisahkan semua pengalamannya selama masa peradilan. Di dalam ceritanya, Sum menjelaskan bahwa selain ruang geraknya dibatasi, dia bahkan mendapatkan ancaman dari polisi. Jadi jika Sum tidak menceritakan kronologi kejadian dengan versi yang sudah disediakan polisi, maka Sum akan disetrum di kursi listrik. Dan gak cukup sampai di situ, Sum bercerita bahwa dia juga sempat dituduh tergabung dengan Gerwani, yang merupakan organisasi khusus wanita yang terafiliasi dengan PKI. Sum bahkan sempat ditelanjangi supaya bisa membuktikan tuduhan bahwa di tubuhnya tidak terdapat tato ataupun simbol palu dan juga arit. Tentunya harus ada alasan setelah semua yang dialami oleh Sum. Babak baru kasus ini dimulai setelah tertangkapnya seorang pria bernama Budidono. Tertangkapnya Budidono memberikan petunjuk berharga dalam penyelidikan kasus ini. Budidono yang merupakan seorang maklar mobil mengakui diri sebagai salah satu pelaku dari 4 orang yang memperkosa Sum. Dikutip dari majalah Tempo edisi 2 Oktober 1971, Budidono menjelaskan bahwa 3 orang lain yang bersamanya pada saat itu adalah Mur, yang merupakan anak dari Brigjen Katamso, lalu ada Angling yang merupakan anak dari Paku Alam ke-7 yang pada saat itu menjabat sebagai wakil gubernur Yogyakarta, dan yang terakhir adalah seorang pemuda bernama Ismet. Semua kesaksian Budidono ini seperti menjawab pertanyaan kenapa kasus Sum seperti sangat berbelit-belit selama ini. Kisah kasus ini kemudian menjadi tajuk di hampir semua media cetak.
Hal ini menyulut kekecewaan masyarakat luas. Situasi khususnya di kota Jogja pada saat itu semakin gak kondusif, hingga akhirnya dengan dalih untuk mengendalikan keamanan, pemberitaan kasus SUM dilarang. Lalu artikel-artikel yang membahas SUM dicekal. Buku-buku yang menulis kasus ini di-forbidden dan juga dilarang untuk beredar. Nah, media massa yang masih terus bandel akan berhadapan langsung dengan militer. Hingga akhirnya kegaduhan kasus ini sampai di telinga Hugeng Imam Santoso atau biasa dipanggil Pak Hugeng yang merupakan Kapolri pada saat itu. Mungkin kalian juga pernah mendengar nama ini. Pak Hugeng ini merupakan sosok yang pernah dimention oleh Gus Dur. Gus Dur pernah berceloteh bahwa hanya ada 3 polisi baik di Republik ini. Yang pertama Pak Hugeng, yang kedua polisi tidur, dan lalu yang terakhir adalah patung polisi. Satir yang diungkapkan oleh Gus Dur ini menggambarkan bagaimana profesionalitas polisi dipertanyakan dari zaman ke zaman. Dan nyatanya, Pak Hugeng memang membuktikan integritasnya dalam menangani kasus ini. Pak Hugeng lebih meyakini jika muara kasus ini terletak pada versi yang menyebut adanya keterlibatan anak-anak pejabat, ketimbang cerita versi polisi yang menyebutkan bahwa pelakunya adalah orang-orang biasa. Dan jelas sekali pada saat itu terlihat kekecewaan Pak Hugeng. Kekecewaannya kemudian dia torehkan dengan perintah pembentukan tim khusus guna menangani penyelidikan kasus ini pada Januari 1971. Kemudian tim ini dinamai Tim Pemeriksa SUM Kuning. Perlu diketahui bahwa kita tidak gentar menghadapi orang-orang didik siapapun. Kita hanya takut kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, walaupun keluarga sendiri, kalau salah tetap kita tindak. Geraklah, the sooner the better. Ya, kira-kira begitu ungkapan Pak Hugeng, sebagaimana ditulis Aris Santoso dalam bukunya yang berjudul Hugeng, Oase Menyejukkan di Tengah Perilaku Koruptif Para Pemimpin Bangsa. Dan upaya Pak Hugeng pada saat itu nggak cukup sampai di situ. Di bulan yang sama, Pak Hugeng juga menemui Presiden Republik Indonesia pada saat itu, yakni Pak Harto, guna menceritakan perkembangan kasus tersebut. Dalam pertemuan yang berlangsung, Pak Harto terlihat tidak terlalu menanggapi, bahkan terkesan sangat datar pada saat itu. Dan alih-alih mendukung langkah Pak Hugeng, The Smiling General malah memerintahkan supaya kasus SUM Kuning ini diambil alih oleh Komkamtib, yang merupakan lembaga militer yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Nah, justru sikap Pak Harto ini dinilai janggal, seraya kasus ini bukan merupakan kasus yang biasa. Malah beberapa bulan setelah pertemuannya dengan Pak Harto, tepatnya pada tanggal 2 Oktober 1971, Pak Hugeng secara tiba-tiba diberhentikan dari jabatannya oleh Pak Harto. Nggak pernah ada yang tahu apakah pemberhentian Pak Hugeng ini memiliki keterkaitan dengan kasus SUM. Tapi yang jelas, pasca diambil alih oleh Komkamtib, gaung kasus SUM dari hari ke harinya makin pudar. Nah, sempat ada perkembangan sih setelah hampir 2 tahun penyelidikan kasus ini. 10 orang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Ada yang merupakan seorang tukang sate dan sebagian yang lainnya merupakan mahasiswa. Dalam pemeriksaan, 10 orang ini gak ada satupun yang mengakui tuduhan dari kepolisian. Namun kemudian, 7 dari 10 orang tadi ditetapkan sebagai tersangka. Tetapi kemudian pada akhirnya hanya 2 orang yang ditetapkan bersalah dan masing-masing dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara. Dan tentunya pada saat itu nggak akan ada orang percaya dengan semua sandiwara ini. Orang-orang pada saat itu lebih yakin jika pelaku sebenarnya dari kasus ini tidak pernah diadili dan masih berkeliaran bebas. Kejadian ini semakin menambah kelam penanganan hukum di masa Orde Baru. Dan hingga hari ini, setelah 54 tahun berlalu, kasus ini masih menjadi misteri.